Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah hadir dan mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan edukasi dari kami. Di sini aku Safa. Aku sendiri Salma. Aku Salwa. Aku Tio. Aku Andini. Untuk kakaknya sendiri namanya siapa dan dari mana ya? Aku Vinanda dari Farmasi 25. Saya peneliti dari Farmasi. Oke, jadi di sini kami tuh ingin mengedukasi teman-teman mengenai dengue. Jadi dengue itu disebabkan oleh virus dengue atau denvi yang termasuk famili Flaviviridae. Nah, jadi virus ini sendiri itu punya 4 tipe. Yang pertama itu ada denvi 1, denvi 2, denvi 3, dan juga denvi 4. Nah, orang yang udah terinfeksi lebih dari 1 kali itu dia bisa terinfeksi lagi mungkin beberapa bulan kemudian gitu. Nah, terus tingkatan dari infeksinya sendiri itu bisa beda-beda. Mungkin yang infeksi pertama itu dia mungkin masih bisa ringan. Nah, mungkin di infeksi yang berikutnya bisa aja berat atau sebalikannya gitu. Jadi yang kedua itu ada penyebaran. Penyebaran ini dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi, terutama pada Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti ini paling umum di daerah perkotaan, sedangkan Aedes albopictus itu di daerah tropis dan subtropis. Kemudian tuh cara penyebarannya, manusia yang terinfeksi, kemudian tuh digigit oleh nyamuk Aedes, dia membawa infeksi itu menularkan ke manusia-manusia lain. Kemudian faktor yang meningkatkan penyebaran itu yang pertama tuh urbanisasi cepat dan tidak terencana, yang kedua tuh kepadatan penduduk yang tinggi, dan yang ketiga tuh perubahan iklim seperti suhu, cuaca, hujan, dan kelembapan yang meningkat, dan yang terakhir tuh ada mobilitas penduduk yang tinggi. Dan ada juga cara penularan ibu ke bayi, yaitu terjadi selama kehamilan atau sekitar waktu persalinan. Nah, terus selanjutnya ada gejala sama risiko yang kemungkinan terjadi juga. Yang pertama itu untuk gejala dengue. Nah, ini biasanya muncul 4-10 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi tadi. Ini berlangsung selama 2-7 hari. Gejalanya yaitu ada demam tinggi hingga 42 derajat Celcius, kemudian juga ada sakit kepala berat, nyeri di belakang mata, nyeri otot, terus sama nyeri sendi. Terus juga ada mual dan muntah. Terus ada ruam kulit sama pembengkakan kelenjar getah bening. Terus untuk risiko dan komplikasi itu, karena kan tadi sebagian besar kasusnya ringan. Nah, ini bisa menyebabkan dengue berat juga, yang ditandai oleh kebocoran plasma darah, terus pembengkakan cairan dalam tubuh, terus pendarahan berat, gangguan organ seperti hati, jantung, sama organ lainnya. Kemudian ada shock dengue hingga kematian juga. Mungkin itu gejala sama risiko yang kemungkinan terjadi. Penanganan utama yang bisa dilakukan, yang pertama tuh istirahat yang cukup, terus merehidrasi tubuh dengan cara minum yang banyak, sama minum paracetamol acetaminophen untuk menurunkan demam dan mengurangi nyerinya. Dan obat ini dihindari untuk minum aspirin dan ibuprofen karena ini dapat menyebabkan resiko pendarahan. Terus untuk kasus dengue berat ini diperlukan rawat inap seperti di rumah sakit. Kemudian pemantauan ketat kondisi pasiennya gimana. Terus yang terakhir perlu terapi cairan intravena dan penanganan komplikasi lainnya. Ada juga cara untuk mencegah dengue. Yang pertama yaitu dengan menguras dan menyikat tempat penampung air. Lalu yang kedua ada menutup rapat tempat penampung air. Yang ketiga memanfaatkan atau mendaur ulang sampah atau barang bekas. Yang keempat yaitu dengan menghindari gigitan nyamuk. Nah, sekian dari edukasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Ya, boleh. Apa yang mau ditanyain? itu kan ada apa sih di penanganannya itu gunakan paracetamol. Selain paracetamol, apakah boleh? Untuk penanganan sementara ini disarankan itu paracetamol. Kalau misalkan 7 hari belum turun itu disarankan buat ke rumah sakit langsung. Jadi belum ada obat khusus yang memang untuk mengobati virus ini. Saya mau tanya, kalau penyebarannya melalui droplet apakah bisa? Jadi penyebaran secara droplet itu belum nggak bisa karena itu harus dari gigitan nyamuk Aedesnya sendiri. Jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Baik, tidak ada. Sekian edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih.